Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Galuh Abdillah. Kali ini saya akan membahas tentang synchronization atau sinkronisasi. Meski terdengar teknis, sebenarnya konsep ini sangat dekat dengan keseharian kita. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan sinkronisasi dalam sistem operasi? Sederhananya, sinkronisasi adalah cara sistem operasi memastikan bahwa banyak proses atau thread yang berjalan secara bersamaan tidak saling menunggu. Bayangkan beberapa orang sedang menggunakan satu meja kerja yang sama. Kalau nggak ada aturan giliran, mereka bisa berebut. Kerjaannya bisa berantakan atau malah hasilnya pada salah semua. Dalam komputer, perebutan ini disebut race condition, yaitu kondisi ketika dua proses mencoba akses dan mengubah data yang sama dalam waktu hampir bersamaan. Kalau tidak dikendalikan, hasil akhirnya bisa kacau. Jadi, tugas sinkronisasi adalah menjaga ketertiban antara proses, mencegah konflik data, dan memastikan hasil eksekusi tetap benar. Nah, masalah yang terjadi tanpa sinkronisasi. Mari kita ambil contoh sederhana. Ada dua proses A dan proses B, yang sama-sama mau menambah nilai counter dari 5 menjadi 6. Idealnya, hasil akhir tetap 6, meskipun keduanya bekerja hampir bersamaan. Tapi, tanpa sinkronisasi, kedua proses bisa membaca nilai counter yang sama, yaitu 5, lalu masing-masing menambahnya menjadi 6. Akibatnya, hasil akhirnya bukan 7, seperti seharusnya, tetapi tetap 6. Ini yang disebut loss update. Atau contoh lain, proses ingin menulis file yang sama. Kalau tidak diatur, file bisa rusak, isinya tumpang tindih, atau bahkan gagal terbaca. Inilah alasan utama kenapa sinkronisasi harus ada dalam sistem operasi modern, terutama saat kita punya CPU multicore yang dapat menjalankan banyak thread sekaligus. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian teknis tapi nyantai. Bagaimana sistem operasi melakukan sinkronisasi? Nah, itu ada beberapa mekanisme pentingnya, yaitu yang pertama itu mutex atau mutual exclusion. Itu seperti kunci pintu. Kalau satu thread sedang dalam ruangan, misalnya sedang mengubah data, thread lain harus menunggu sampai kuncinya dilepas. Mutex memastikan hanya satu proses yang bisa mengakses resource pada satu waktu. Nah, yang kedua itu semaphore. Kalau mutex itu ibarat satu kunci, semaphore itu seperti tempat parkir dengan beberapa slot. Kalau slotnya penuh, proses lain harus menunggu. Digunakan ketika resource dapat diakses beberapa proses sekaligus, tetapi tetap terbatas jumlahnya. Nah, yang ketiga itu monitor. Ini level yang lebih tinggi. Monitor menyediakan mekanisme otomatis untuk mengatur kapan satu thread boleh masuk dan kapan harus menunggu. Banyak bahasa pemrograman modern seperti Java menggunakan konsep monitor untuk sinkronisasi. Nah, yang keempat itu log and condition variable. Digunakan ketika satu thread perlu menunggu kondisi tertentu sebelum lanjut, misalnya menunggu data tersedia. Condition variable memberitahu kapan suatu kondisi terpenuhi, dan semua alat ini bekerja sama untuk mencegah data rusak, mencegah konflik, dan mencegah jalannya program tetap mulus. Tanpa sinkronisasi, perangkat kita bisa crash, file bisa rusak, atau aplikasi tidak bekerja sesuai harapan. Nah, itu dia pembahasan kita tentang synchronization dalam sistem operasi. Intinya, konsep ini memastikan semua proses berjalan tertib, rapi, dan tidak saling bertabrakan. Semakin banyak aplikasi berjalan paralel, semakin penting peran sinkronisasi. Terima kasih sudah mendengarkan pelajaran hari ini.
Jadi semoga bisa membantu kalian semua. Terima kasih.